pergi ke pecinan membeli roti bakar Ambil pulang 11 magang. Masuk pekerjaan tahun 92. Selamat sore Mas Enggar. Terkait dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya banyak sekali masalah antara 1,5 sampai 2 kilo. Halo semuanya, apa kabar insan Pegadaian Kanwil 11 Semarang? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Setelah sekian lama purnama ini, dekade podcast silang, kali ini aku membawa episode baru dan tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Pak Haris. Halo Pak Haris, Halo. gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Mbak Fitriana sehat. Mbak Fitriana sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman insan Pegadaian, di sini kami berdua akan mengupas tuntas mengenai employee engagement. Jadi kita akan sharing-sharing dengan pakarnya secara langsung ya teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi Bapak, mungkin sebagian ada beberapa orang yang di rumah, insan Pegadaian yang lagi di rumah itu mungkin masih awam gitu. Apa sih employee engagement itu? Tujuannya tuh buat apa? Manfaatnya buat perusahaan tuh apa gitu? Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan ya. Jadi employee engagement itu apa Pak? Oke, terima kasih Mbak Fitriana. Jadi ini untuk teman-teman yang ada di rumah ataupun di kantor ya, para insan Pegadaian Kanwil 11 Semarang. Employee engagement adalah tingkat keterikatan kita selaku karyawan terhadap apa yang kita kerjakan, yaitu pekerjaan, dan keterikatan kita selaku karyawan terhadap perusahaan, dalam hal ini adalah PT Pegadaian. Jadi, employee engagement itu adalah keterikatan karyawan terhadap pekerjaannya, terhadap perusahaannya, guna perbaikan, guna peningkatan kinerja dari perusahaan yang kita cintai. Begitu, Mbak Fitriana. Oke, jadi pada intinya adalah employee engagement ini sebuah keterikatan antar karyawan dengan Betul. perusahaannya Ya. gitu ya Pak. Nah, di sini ada nggak sih Pak kayak trik gitu supaya karyawan itu terikat gitu dengan perusahaan? Oh iya, ada Mbak Fitriana. Jadi ada 3 komponen engagement itu ya. Yang pertama adalah rasional, yang kedua emosional, yang ketiga adalah motivasional. Ya, rasional apa? Yaitu karyawan itu wajib untuk mengerti apa yang menjadi tujuan dari perusahaan tersebut. Ya, ini sudah kita sampaikan pasti kepada karyawan saat mereka masuk menjadi organisasi itu, masuk menjadi karyawan baru melalui induksi. Ya, jadi tahu apa yang menjadi tujuan perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah emosional. Bagaimana kita setelah di dalam itu secara emosi juga ikut tergabung dalam perusahaan tersebut. Kesehariannya kita merasa ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Bagaimana kita selaku karyawan mempunyai motivasi yang tinggi dalam bekerja supaya apa yang menjadi tujuan perusahaan, tujuan kita bekerja juga tercapai. Jadi ada rasional, kemudian ada emosional, ada motivasional. Itu Oke. menjadi kita terikat dengan perusahaan atau dengan pekerjaan kita. Iya, jadi ada triknya tuh ada 3 ya teman-teman. Jadi rasional, menanamkan dari awal, rasional, Betul. emosional, dan motivasi. Betul. Oke, untuk selanjutnya ya Bapak, di sini kan tadi Bapak menjelaskan intinya employee engagement ini kaitannya adalah mengukur keterikatan gitu Pak. Nah, di sini ada nggak sih Pak pengelompokannya gitu dalam employee engagement perusahaan itu? Ya, Mbak Fitri. Jadi setiap tahun perusahaan melakukan pengukuran melalui survei employee engagement. Ya, survei ini dilakukan setahun sekali untuk mengukur sejauh mana seluruh karyawan yang terlibat dalam organisasi tersebut mempunyai keterikatannya. Nanti dari hasil survei akan terbagi dalam 3 kelompok. Jadi ada yang engaged, disengaged, sama actively engaged. Begitu. Tiga-tiganya ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Yang pertama adalah engaged, yaitu karyawan yang tahu apa yang menjadi tanggung jawab ataupun peran mereka bekerja. Bahkan engaged ini lebih kepada orang yang mempunyai aktivitas lebih, punya kreativitas yang lebih guna memajukan perusahaan. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok yang disengaged. Ini karyawan yang bekerja, tapi bekerjanya ya asal bekerja saja. Masuk pagi, pulang siang, istirahat, kemudian sore pulang, pekerjaan rutinitas saja, tidak ada kelebihan
activity ataupun tidak ada kelebihan jam kerja, jadi mereka hanya sekedar masuk, bekerja, pulang begitu. Nah, yang ketiga adalah yang actively disengaged. Ini mereka bekerja hanya menunggu perintah, kemudian bahkan dia juga mempunyai pengaruh yang membahayakan untuk lingkungannya. Ini sudah kepada orang-orang atau karyawan yang mempunyai atau menyebarkan virus barangkali ya, untuk mendorong rekan-rekannya, ayo kita nggak usah kerja keras, ayo kita segera pulang, ayo kita protes-protes saja atau hal yang lain. Jadi hal-hal yang negatif. Ya, harapannya sih nanti di Kanwil Semarang survei yang akan dilakukan menghasilkan hasil benar baik, kelompok yang engaged yang akan dominan gitu. Tapi untuk sejauh ini Pak, Kanwil 11 Semarang bagaimana? Nah, dari survei tahun 2022 memang kita masih ada 3 kelompok dengan komposisi yang berbeda. Untuk disengaged yang ada di sekitar 30%-an, kemudian ada 60-70 itu yang disengaged, sementara untuk yang actively juga masih di 28 atau 29%, jadi masih lumayan banyak. Harapannya nanti akan mendorong untuk tahun 2023 ini untuk yang kelompok engaged yang lebih besar daripada yang disengaged maupun yang actively engaged gitu. Oke, jadi kalau dari Bapak sendiri dari perusahaan, dari Pegadaian ya, mempunyai upaya apa Pak untuk membuat karyawan-karyawan ini terikat dengan perusahaan ini gitu? Oke, ya. Jadi berbagai program sudah kita lakukan ya, baik yang mulai program yang sederhana sampai program yang lumayan besar ya. Jadi itu yang sederhana adalah setiap unit kerja dalam ini para leader ya, pimpinan unit kerja sudah memberikan apresiasi kepada tim yang ada di unit kerjanya apabila salah satu atau beberapa tim di unit kerjanya mempunyai prestasi baik atau berkinerja baik atau hal apapun yang baik, langsung diberikan apresiasi. Apresiasi tidak hanya sekedar berupa uang atau materi, tapi bisa sekedar ucapan selamat, kemudian memberikan WA terkait dengan prestasi yang telah dicapai atau hal yang jadi yang sederhana-sederhana. Kemudian yang kedua adalah pemberian diskusi bareng terkait dengan rencana kedepannya untuk anggota dari tim yang ada di unit kerja. Contohnya bagaimana mendukung karir mereka, apa yang perlu dikembangkan, itu pimpinan unit kerja wajib untuk mendiskusikan dengan para karyawan. Jadi adalah hal-hal yang bertujuan untuk meningkatkan keterikatan karyawan kepada perusahaan yang kita cintai. Gitu Mbak. Oke, walaupun tadi itu kayak kelihatannya sepele tapi itu membawa peran yang besar gitu ternyata ya Pak. Hati, iya. Betul. Nah mungkin ini untuk yang terakhir Bapak, mungkin Bapak bisa menjelaskan gitu kayak tujuan yang benar-benar nyata dari employee engagement itu apa sih biar karyawan-karyawan ini melek gitu Pak? Iya. Baik Mbak Mitriana, jadi memang sebuah perusahaan perlu melakukan survei untuk mengetahui tingkat keterikatan karyawannya. Nah, dengan menghasilkan skor yang kita inginkan, otomatis nanti perusahaan dapat membuat sebuah kebijakan, sebuah strategi apa yang akan dilakukan guna meningkatkan keterikatan karyawannya. Nah, begitu nanti skornya sudah baik, pastilah nanti akan ada produktivitas yang meningkat. Jadi setiap karyawan kalau sudah terikat di dalamnya pasti akan menghasilkan kinerja yang baik, produktivitasnya meningkat, pasti berujung kepada kinerja perusahaan. Perusahaan kan tidak hanya bekerja ada untuk tahun ini saja, tapi akan terus berlanjut sampai dengan akhir zaman, insya Allah gitu ya. Nah ini perlu didukung oleh semua komponen, khususnya karyawan yang ada di dalamnya wajib melaksanakan tugas sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Yang ada di outlet, melayani nasabah dengan baik, yang ada di supporting, memberikan support yang baik. Jadi semuanya bekerja dengan baik, didukung oleh kolaborasi. Ya, jadi hubungan antar atasan dengan bawahan sesama tim juga baik. Ini akan mendorong supaya tadi keberlangsungan atau sustainable ya bisnis kita terus berjalan, sehingga tetap tujuan akhirnya adalah Pegadaian Jaya, karyawan pun sejahtera. Ya. Betul sekali, di sini pokoknya intinya adalah demi meningkatkan produktivitas karyawan dan juga demi meningkatnya perusahaan gitu. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Charis, kalau misalnya perusahaan maju kan yang sejahtera juga karyawannya, seperti itu. Dan gak terasa banget ya Bapak, kita dari tadi udah ngobrol panjang lebar
Dan di sini aku ingin menyampaikan bahwa jangan lupa untuk mengisi apa Bapak? Survei employee engagement. Ya, survei employee engagement yang sudah dikirimkan di email pribadi karyawan Pegadaian Kanwil 11 Semarang. Jangan lupa diisi karena itu sangat mempengaruhi perusahaan ya Bapak ya. Ya, baik. Itu saja dari kita berdua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan juga ikuti terus episode-episode selanjutnya. Bye-bye!